Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pagi hari ini doa akan dipimpin oleh Saudara Andre. Silakan Andre, pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Andre. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang nanti kalian akan pelajari bisa bermanfaat. Nah, sebelumnya Bapak akan cek dulu kehadiran. Coba tengok di samping kiri, samping kanan ataupun depan dan belakang kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah berarti hadir semua. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar. Nah, untuk memunculkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Nah, nanti kalian ikuti sesuai dengan instrumen di depan ya. Nah, silakan kalian berdiri terlebih dahulu semuanya. Ikuti instrumennya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, kita harus senantiasa apa? Menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ya, dan kita harus bersyukur kita dilahirkan di tanah Indonesia yang kaya akan keberagaman. Nah, nanti kalau Bapak katakan selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Bapak katakan selamat siang, tepuk tangan dua kali. Kalau Bapak katakan selamat sore, tiga kali. Kalau selamat malam, jangan kena ya, paham? Mau sambil berdiri ya? Coba sambil berdiri saja. Untuk lebih ini. Siap ya? Selamat sore. Selamat malam. Nah, ada satu orang ya masih tidak konsentrasi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Sudah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Cung, siapa yang masih ingat? Ya, Galis. Apa Galis? Menelaah struktur kebahasaan teks persuasi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menelaah struktur dan kaidah teks persuasi. Bapak tanya lagi, ada berapa struktur teks persuasi, Cung? Siapa yang mau menjawab? Ada berapa? Ada? Ripa, ada berapa Ripa? Ada 4, apa saja? Pengenalan isu, argumen, Ya. Dan penegasan kembali. Nah, betul. Jadi struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama apa? Pengenalan isu. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, dan yang keempat? Penegasan kembali. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai menulis teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, jadi
pembelajaran hari ini nanti kalian akan menulis sebuah teks persuasi secara berkelompok. Nah, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Coba siapa yang akan membaca? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Cung, siapa yang membaca? Ayo, baca. Horinisa, coba baca. Yang keras ya. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan teks persuasi. Peserta didik mampu mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Ya, nah inilah ya. Coba kalian perhatikan di depan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nanti harus mampu menulis teks persuasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kemudian yang kedua apa? Peserta didik mampu mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Bapak mempunyai sebuah video, kalian simak baik-baik video tersebut dan nanti Bapak akan tanya isinya tentang apa ya. Ya, silakan simak video di depan. Ya, silakan simak. Kalian perhatikan ya, nanti Bapak akan tanya. Ya, barusan kalian sudah menonton mengenai apa barusan? Mengenai apa? Apa yang kalian simak barusan tentang apa? Tentang sampah. Nah, jadi topik yang dibahas pada video tadi itu tentang apa? Sampah. Jadi kita harus bagaimana? Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di dalam video tadi ada berupa ajakan tidak? Ajakannya untuk apa? Untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti tadi topiknya tentang apa? Tentang sampah. Nah, jadi isunya itu atau topik yang dibahas pada video tersebut mengenai sampah, mengenai pengelolaan sampah. Untuk pembelajaran hari ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di minggu yang lalu Bapak kan sudah menentukan kelompoknya ya. Jadi kemarin dibagi menjadi berapa kelompok? 4 ya, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sok, Bapak sudah siapkan LKPD. Nanti kalian simak penjelasan dari tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Itu sudah Bapak berikan lembar kerja peserta didik. Coba di sana ada apa? Ada beberapa gambar. Ada gambar apa saja? Ada gambar mengenai rokok. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada gambar mengenai orang yang sedang membersihkan lingkungan. Kemudian gambar apa lagi? Gambar mengenai bahaya narkoba. Nah, tugas kalian ya, dari gambar tersebut, perhatikan. Dari gambar tersebut, nah silakan kalian tentukan mana yang nanti akan dijadikan untuk menulis teks persuasi. Nah, untuk menyelesaikan tugas kelompok ini, Bapak berikan waktu 20 menit. Silakan. Silakan berdiskusi. Saling berdiskusi ya. Jangan lupa dalam menulis teks persuasi harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya.
Waktunya sudah habis. Nah, nanti yang pertama maju itu mau kelompok siapa dulu? Satu. Jadi nanti dimulai dari kelompok 1. Pada saat presentasi, kelompok yang lain silakan menyimak ya. Kemudian kelompok yang lain nanti boleh bertanya ataupun menanggapi. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan susunan teks persuasi yang berjudul Buanglah Sampah pada Tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah sangat baik ya dan bagus dalam menyusun sebuah teks persuasi berdasarkan topik atau gambar yang kalian pilih. Nah, tadi topiknya ada tentang sampah, ada tentang banjir, ada tentang apa lagi? Rokok, dan yang terakhir ada tentang bermain game. Nah, semuanya sudah bagus dalam menentukan topik, kemudian dalam mengembangkan kerangka atau menyusun kerangka dan mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasi. Dan kalian juga sudah bagus tadi menentukan judulnya. Sekarang kita refleksi dulu ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Mengenai apa? Kaila, coba jawab. Mengenai tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Tadi langkah-langkah menulis teks persuasi, yang pertama harus menentukan apa dulu? Menentukan tema atau topik. Kemudian yang kedua apa? Menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga menyusun kerangka, dan yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi. Nah, setelah itu menentukan apa yang terakhir? Menentukan judul. Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, karena kita secara bersama-sama sudah mempelajari mengenai apa tadi? Menulis teks persuasi. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas mandiri kalian di rumah, perhatikan, dengarkan semuanya. Silakan kalian buat nanti di rumah ya. 1 buah teks persuasi dengan topik atau tema bebas. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan membacakan teks persuasi tersebut secara mandiri. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan membaca teks persuasi yang sudah kalian tulis berdasarkan topik yang sudah kalian tentukan sendiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin oleh Andre kembali sebelum pulang. Ya, sok. Sebelum pulang. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, sampai berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.